7 orang, 6 dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Sayyidah Maryam Al-Qibtiyah. Dari Sayyidah Khadijah, anak beliau adalah Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Sayyidah Fatimah Zahra. Sementara dari Sayyidah Maryam Al-Qibtiyah, anak beliau adalah Ibrahim. Dari ketiga anak laki-laki Rasulullah ini, ketiga-tiganya wafat di usia muda. Tak satu pun di antara anak laki-laki Rasulullah itu yang berusia panjang. Semuanya tidak menjadi terus daripada orang tua mereka, yaitu Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Adapun anak-anak ini beliau, yaitu anak bawaan daripada istri-istri beliau, ada cukup banyak. Di antaranya yang dibawa oleh Sayyidah Khadijah, saya terdapat beberapa orang anak. Yang pertama adalah Hana, kemudian Hindu laki-laki, dan kedua lagi Hindu perempuan. Dan mereka ini semua masuk ke dalam agama Islam dan hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Adapun Zainab, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang paling ideal yang pernah ada di atas muka bumi. Di dalamnya terdapat ketenangan, di dalamnya terdapat adab dan terdapat ilmu. Segala hal yang kita inginkan dari rumah Rasulullah SAW akan kita dapatkan. Dan ini bukan klaim semata dari kita sebagai umatnya, tapi ini adalah apa yang dilihat dan diakui oleh penduduk Makkah pada saat itu. Ditambah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib diambil oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat untuk meringankan beban paman beliau Abu Thalib, sehingga kemudian di dalam rumah ini lengkaplah gelar tawa dari anak laki-laki, anak perempuan, istri yang soleh, suami yang soleh, dan lain sebagainya, sehingga mengundang rasa iri dari warga Makkah yang mereka ini menginginkan bisa menjadi bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Dan banyak sekali di antara pemuka Quraisy yang mulai melirik anak Rasulullah, terutama pada saat itu usia Zainab sendiri sudah mulai beranjak remaja. Perlu kita pahami bahwasanya adat istiadat dan perilaku di masa yang lalu bisa saja bertentangan atau berbeda dengan yang ada di masa sekarang. Saat ini, kalau seandainya ada orang yang menikah dengan anak yang berusia di bawah umur, di bawah 10 tahun misalnya, itu bisa berurusan dengan hukum, dikarenakan aturan yang ada di masa sekarang itu mengatur bahwasanya usia pernikahan ada di usia tertentu. Di masa Rasulullah SAW bahkan sebelumnya aturan-aturan tersebut belum ada. Maka kita mendapatkan misalnya, kita mendapatkan bahwasanya Sayyidina Daud alaihissalam diceritakan bahwasanya beliau memiliki 99 istri, yang tentunya kalau di masa sekarang itu akan menjadi satu kecaman. Atau misalnya ketika
ada yang menikah dengan anak yang usianya lebih ataupun di bawah umur. Itu tentunya akan menjadi perhatian di masa sekarang. Di masa tersebut tidak. Kenapa? Karena yang pertama, aturan itu belum ada, dan yang kedua, dari segi fisik, anak-anak yang usianya sudah haid pertama, sudah pernah haid pertama kali, fisik mereka besar seperti anak-anak yang sudah remaja atau sudah dewasa. Terutama ini kita berbicara tentang wanita-wanita Arab di masa itu. Oleh karena itu, ketika kita mendengar misalnya dalam riwayat bahwasanya Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi di usia belasan tahun, mungkin di masa sekarang itu menjadi satu hal yang menjadi atensi negatif, tapi di masa itu tidak. Karena banyak sekali di antara kisah-kisah yang mungkin di masa lalu banyak yang menikah di usia sebegitu. Nah, ini kenapa kita bahas? Karena pada saat itu Sayyidah Zainab telah menginjakkan usia 9 tahun. Haid pertama mereka pada saat itu kebanyakan di usia 8 tahun lebih beberapa bulan. Itu sudah haid, artinya sudah dewasa. Dan orang-orang Arab, orang-orang Makkah pada masa itu yang menginginkan menjadi bagian dari keluarga Nabi karena iri dengan keharmonisan keluarga Nabi, para pemuka-pemuka Quraisy itu sudah mulai merancang bagaimana untuk melamar Zainab. Dan di antara pemuda-pemuda yang menginginkan Zainab menjadi bagian dari keluarga mereka, terdapat keponakan daripada Sayyidah Khadijah yang dipanggil dengan Abul As. Abul As ini adalah anak daripada saudaranya Khadijah. Dia seorang yang jujur, gagah, pintar, dan cukup kaya, pandai sekali dalam berdagang. Kenapa pandai berdagang? Karena Abul As ini belajarnya langsung dengan Khadijah. Jadi memang dari kecil itu sudah suka ikut bareng dengan Khadijah, diajari Khadijah cara berdagang, sehingga ilmu yang ditularkan oleh Khadijah kepada Abul As ini berkembang. Nah, di tengah interaksinya dengan Khadijah, Abul As ini diam-diam itu memperhatikan Zainab. Ia kagum dengan bibinya Khadijah, dia kagum dengan pamannya Muhammad SAW, dan ini kemudian membuat dirinya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Lalu kemudian dia melihat Zainab yang dari kecil dia sudah melihat bagaimana perkembangan Zainab, kecantikan Zainab, sehingga kemudian dia memberanikan diri untuk berbicara dengan bibinya Khadijah dan mengatakan bahwasanya dia menginginkan Zainab menjadi istrinya. Khadijah pada dasarnya juga menyukai Abul As, karena Abul As ini di antara keponakan-keponakan beliau adalah paling menonjol dari segi kejujuran, kecerdasan, dan sikapnya yang sopan, sehingga Khadijah menginginkan Abul As ini kalau seandainya memang berjodoh, akan dijodohkan dengan Zainab. Tapi semua ini tentunya keputusan dari suaminya, Sayyidina Muhammad SAW. Tidak mungkin memutuskan dari pihak Khadijah, oke diterima besok lamaran, nggak bisa, harus persetujuan dari suaminya. Maka Khadijah menemui Rasulullah dan berkata bahwasanya keponakan beliau Abul As ini menyukai Zainab. Maka Nabi melihat Abul As dan Nabi juga menyukai Abul As, karena kecil-kecilnya sampai besarnya memang sering bertemu, berinteraksi dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, belajar dengan Khadijah,
sehingga kemudian Rasulullah pun tidak keberatan kalau seandainya Zainab ini dinikahkan dengan Abu As, sehingga kemudian terjadilah pernikahan antara Abu As dengan Zainab. Dalam pernikahan ini banyak sekali hadiah yang diberikan oleh Khadijah, dan di antara hadiah yang diberikan oleh Khadijah adalah sebentuk kalung yang dulu diberikan, dihadiahkan oleh Nabi ketika beliau berdagang dan mendapatkan kalung yang sangat cantik dan diberikan kepada Khadijah. Lalu kalung ini diberikan oleh Khadijah kepada